sebagai seorang Katolik dan seorang Toraja. Dalam pengembaraan saya menelusur dan merenungkan tentang Toraja, ketika melihat bahwa kisah-kisah yang ada dari leluhur manusia Toraja, saya temukan kemiripannya dalam gereja Katolik. Baik, saya garis bawahi kata kemiripan, bukan kesamaan, yang kemudian meneguhkan saya sebagai seorang Katolik. Misalnya saja, kisah tentang perempuan suci dalam Toraja, yakni dalam cerita tarian Pak Dobulan. Konon katanya, sekali lagi, konon katanya, tarian Pak Dobulan memiliki kisah yang sangat indah tentang seorang perempuan suci yang mengandung tanpa hubungan suami istri, karena anak yang dikandungnya adalah dari Yang Maha Kuasa. Ketika perempuan suci yang mengandung ini akan dihukum oleh massa, yakni dengan cara akan dibakar, si perempuan suci ini kemudian membela diri bahwa anak yang di dalam rahimku ini bukan dari siapa-siapa, tetapi dari atas. Ketika dia menunjuk ke atas, pada saat itu bulan sedang bersinar, dan pada saat itu konon katanya gendang yang ada di depan rumah jatuh ke tanah memadamkan api, di mana si perempuan itu akan dihukum. Ketika api sudah padam, naiklah si perempuan itu menari di atas gendang. Inilah kisahnya, mengapa tarian Toraja perempuan itu naik di atas gendang, yang disebut dengan tarian Pak Dobulan. Sayang, tidak dikisahkan lebih lanjut oleh leluhur kita bagaimana kelanjutan anak yang dikandung oleh perempuan suci itu. Kisah dan cerita berhenti pada seorang perempuan yang menari di atas gendang, yang kemudian melahirkan tarian yang disebut tarian Pak Dobulan. Kisah yang tidak berbeda jauh dengan kisah ini adalah kisah tentang seorang perawan, Maria, di mana dia mengandung bukan karena hubungan suami istri, tetapi karena Yang Maha Kuasa, yang kemudian melahirkan Yesus. Cerita lebih lanjut tentang perempuan suci dalam Toraja dikisahkan dalam tongkonan dengan simbol Aariri Posi, dan sungguh mengagumkan Bapak Ibu Saudara-saudari bagi saya pribadi. Ketika saya mengunjungi Israel, tanah suci, dan berkunjung ke rumah Bunda Maria, saya menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan saya. Tiang di dalam gereja, tiang di bagian dalam gereja rumah Bunda Maria ternyata memiliki kemiripan dengan tiang utama tongkonan Toraja, di mana Aariri Posi ditempeli dengan motif Pak Kara-Kara. Kalau Anda mau lihat, silakan berkunjung ke rumah tongkonan Papa Batu di bagian Banga Rembut, atau di tongkonan-tongkonan lain di mana simbol Pak Kara-Kara ini ditempel pada tiang Aariri Posi, dan simbol yang sama tertempel pada tiang bagian dalam gereja
rumah Bunda Maria di Tanah Suci. Dan saya ingin menutup video ini dengan mengutip Mazmur 122 ayat 1 sampai 4. Dalam kitab suci dikisahkan begitu. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepada, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Gereja Katolik Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku bersiara, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Saya, Kota Pastor Yang Yerusalem. Propaganda PR dari Bumi Selito Lindo, Paroki Hati Tak Bernoda, Santa Perawan Maria Makanya, Tanah Suci. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe Oke, terima kasih. channel Yan Sulu. Oke, selamat.